صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyasma'a nafsahu jami'a hurufiha idza kana sahihus sam'i. Wa ayyasma'a dan harus memperdengarkan siapa musolli nafsahu kepada dirinya musolli jami'a hurufiha kepada seluruh huruf-hurufnya takbir, kepada seluruh huruf-hurufnya takbir. Ai idza kana sahihus sam'i, ai artinya idza kana apabila ada siapa musolli sahihus sam'i adalah normal pendengarannya, Jadi ketika orang yang sholat itu membaca takbir, maka orang tersebut harus memperdengarkan atau mendengarkan bacaan takbir itu ketika ia dalam kondisi pendengarannya normal, tidak tuli. Jadi kalau orang itu tidak tuli, maka wajib batinnya, dirinya, hatinya mendengarkan takbir yang dibaca. Ketika Allahu Akbar, seluruh anggota tubuhnya, seluruh diri jasadnya, lahir batinnya orang tersebut itu harus mendengar bacaan takbir tersebut. Jika orang itu pendengarannya normal. Di dalamnya itu disebutkan wala mani'a min lawtin wa ghairihi. Wala mani'a dan tidak ada penghalang untuk mendengarkan huruf-huruf kalimat takbir itu. Min lawtin, apa penghalang itu? Berupa suara ramai-ramai, wa ghairihi dan lainnya. Lautin itu suara bising. Jadi orang yang takbir jika pendengarannya normal wajib memperdengarkan huruf-hurufnya takbir. Dirinya itu harus mendengarkan huruf-hurufnya takbir selama tidak ada penghalang. Penghalang itu apa? Satu, tuli, seperti tuli. Yang kedua, suara rame-rame, ada wong ibu. Jadi kamu sholat, Allah tetangganya bindang-bindung. Jadi tetangganya repot, ada hajatan, maka itu termasuk lautin. Atau tinggal di tempat yang biasanya ada orang memproduksi sesuatu yang suaranya bising, pakai mesin. Jadi atau sedang menjadi kayu, itu kan nyaring suaranya. Kemudian ada yang sholat, sehingga bacaan takbir huruf-hurufnya itu tidak terdengar oleh diri kalian. Itu tidak apa-apa.
Wa illa fayarfa'u sawtahu qadra raf'il ladzi yasma'u bihi law lam yakun asamma. Dan jika tidak ada penghalang, ya, dan jika tidak ada penghalang, ya, fayarfa'u sawtahu, maka yarfa'u mengangkat siapa musolli sawtahu kepada suaranya qadra raf'il ladzi, sekedar mengeraskan atau mengangkat suara alladzi ar-raf'i yasma'u, yang mendengar, ya, yasma'u yang mendengar bihi dengan ar-raf'i, ya. Lau lam yakun, yasma'u yang bisa mendengar apa musolli bihi dengan ar-raf'i, lau lam yakun sekalipun tidak ada, adapun musolli asomma ialah bisu, tuli, ya, ialah tuli. Jadi musolli, ya, meskipun tidak ada penghalang, maka boleh mengangkat atau mengeraskan suaranya ketika takbir, sebatas bisa mendengarkan bacaan huruf-huruf takbir tersebut. Allahu Akbar. Meskipun sholatnya sholat yang tidak jahriyah, yaitu sholat yang sirriyah seperti zuhur, asar, itu takbirnya boleh dibaca keras, ya. Boleh dibaca keras, boleh dibaca pelan. Kerasnya seukuran apa? Seukuran ia bisa mendengarkan huruf-huruf lafal takbir. Jadi Allahu Akbar itu kan kita sudah mendengar, nggak usah Allah, nggak usah begitu. Jadi tidak usah teriak-teriak maksudnya. Ya, jadi maksud dengan irfa'us shaut itu yaitu sekedar dirinya bisa mendengarkan huruf-huruf kalimat takbir. Tuh. Meskipun si musolli itu tidak dalam keadaan tuli, ya, pendengarannya normal, tetapi ya, mengangkat suara ketika membaca takbir itu boleh. Wa yajibu ala man qara'a kharasuhu tahriku lisanihi wa syafataihi wa lihatihi bitakbiri wa ghairihi katasyahudi wassalami wa sa'iril arkani. Wa yajibu, dan wajib, ala man qara'a, atas orang qaraah yang tiba-tiba akhrasu, ya, terjadi kebisuan kepadaman, ya, tahriku lisanihi, ya, wajib menggerakkan mulut, ya, menggerakkan mulut nyaman, ya. Tahriku lisanihi apa? Menggerakkan mulut nyaman, wa syafataihi, dan lidah, ya, dan lidah nyaman, wa syafataihi, dan kedua bibir nyaman, wa lihatihi, dan lidah nyaman, bitakbiri, ya, bitakbiri untuk takbir, wa ghairihi, dan selain takbir, katasyahudi seperti bacaan tasyahud, wassalami, dan salam, wasairil azkari, dan seluruh atau zikir-zikir yang lain, seluruh zikir-zikir. Jadi apabila ada musolli, orang sholat kok tiba-tiba bisu, tiba-tiba tidak bisa ngomong, maka si musolli itu wajib menggerakkan mulutnya, bibirnya, ya, dan lidahnya. Jadi kalau adakah yang tiba-tiba bisu,
Ya bisa jadi ini kan ada penjelasannya ya. Stroke, ada orang mau sholat kok tiba-tiba stroke. Ketika stroke itu kan nggak bisa bicara, sudah berdiri mau Allahu Akbar, mau bertakbir kok tiba-tiba kan begitu, itu kan jadinya tidak bisa ngomong. Nah, ketika tidak bisa ngomong maka tidak bisa bicara, maka ia wajib menggerakkan mulutnya, menggerakkan bibirnya, menggerakkan lidahnya. Jadi intinya pakai bahasa isyarat, tetapi melalui lisan dan anggotanya. Lisan itu kan terdiri dari bibir dan lidah. Jadi ketika tidak bisa bicara, langsung aja. Nah itu. Jadi lidahnya yang mulutnya yang memberi isyarat. Kalau tidak bisa memberi isyarat, ya cukup tangannya. Takbirnya di dalam hati. Takbir itu kan di dalam hati dan di lisan. Takbirnya cukup di dalam hati. Dan begitu juga ketika tasyahud, kok tidak bisa bicara, maka cukup dengan isyarat lisan dengan menggerakkan lisan, bibir dan lidah. Dan yang lain-lain, selain takbir dan tasyahud. Amma man harasu asliyun fala yajibu alaihi dzalika. Sedangkan adapun orang harasu yang adapun tulinya man asliyun ialah asli, fala yajibu maka tidak wajib alaihi atas man dzalika apa itu tahriku lisanihi wa syafataihi wa lihatihi. Jadi bagi orang yang memang dari lahir bisu, maka ia tidak wajib menggerakkan lisannya, kedua bibirnya dan lidahnya. Tidak wajib kalau memang asli bisu. Kalau tidak asli bisu, jangan pura-pura bisu. Kalau bisunya baru, nyium bisu, maka itu harus menggerakkan lisan, menggerakkan kedua bibir dan menggerakkan lidah. Lihat ini pekat itu anak lidah. Anak lidah itu mana? Berarti kalau ada anak lidah ada bapak lidah yang enggak. Jadi anak lidah ini pekat yang ya lidah itu sendiri itu. Ini kan di bawahnya namanya pekat. Kalau musiknya apa? Enggak ada. Maduranya pekat. Tuh di Indonesia kan, atau Indonesia dimanfaatkan jadi pekat lidah. Tuh. Jadi kalau asli itu bisunya tulinya memang asli dari lahir, maka tidak wajib menggerakkan lisannya dan lain-lain itu. Yang ke-13 ini membahas tentang rukun-rukun takbir. Syarat-syarat takbir. Dukhulul waqti fil muaqqati sawa'un kana fardhan aw naflan wa kadza bisababi. Syarat yang ke-13 dukhulul waqti ialah takbir dibaca dukhulul waqti ketika masuk waktu sholat fil muaqqati di dalam sholat yang berwaktu, yang memiliki waktu. Sawa'un sama saja, karena ada apa sholat muaqqat, fardhan ialah sholat fardu, aw naflan atau sholat sunnah. Wa kadza dan ialah begitu juga dibaca ketika dukhulul waqti lissababi
Adapun sholat yang ada sebabnya. Artinya bahwa takbir diucapkan oleh musolli ketika sudah masuk waktu sholat. Tidak boleh sebelum waktu masuk sholat membaca takbir. Pra sholat itu tidak boleh. Ini berlaku bagi sholat yang ada waktunya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi seperti mau sholat duha sunnah, maka takbirnya dibaca ketika hendak sholat duha, ketika masuk waktu sholat duha. Jangan sholat duhanya jam 6:30, kalian takbirnya jam 3 malam. Loh, kok takbir saya iya, engkau mana langsung ruku. Itu. Jadi tidak boleh. Atau mau sholat duhur, takbirnya menjelang takbirnya setelah sholat subuh. Mbak kok sholat takbirnya duhur jam sakmenten persiapan. Nawi untuk lali langsung ruku. Itu tidak boleh. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat dan sudah berdiri untuk sholat, itu bacaan takbir di sana. Itu syaratnya. Intinya kalau orang mau sholat takbirnya dibaca di luar waktu sholat, itu tidak sah. Baik sholatnya sholat sunnah maupun sholatnya sholat fardu, atau baik sholatnya sholat fardu maupun sholat sunnah. Tuh. Yang ke-14, iqamah alal istiqbalil qiblati. Iqamah terjadinya takbir halal istiqbalil qiblati ketika menghadap kiblat. Kalau masih celengak-celengok kanan kiri depan belakang, itu jangan takbir. Nanti takbirnya jadi takbir dan muter-muter. Jadi ke utara Allahu, ngadep ke timur ya Allahu Akbar, sampai muter ke barat. Itu menjadi tidak sah sholatnya. Allah yang ke-15, khamsat asyara alla yukhilla bi harfin min hurufiha. Musolli tidak boleh merusak. Allah yukhilla, tidak boleh merusak siapa musolli bi harfin dengan huruf, dengan satu huruf min hurufiha dari huruf-hurufnya takbir. Artinya musolli tidak boleh merusak satu huruf pun dari huruf-huruf takbir. Salah satu merusak itu seperti apa? Merubah ya. Merubah. Allahu hamzanya diganti alifnya hamzanya diganti wawu. Tidak boleh. Itu sholatnya tidak sah karena takbirnya tidak benar. Wallahu akbar. Tapi dengan tujuan merusak susunan takbir. Wa yaqtalifu fi haqqil 'ami iddalu hamzati akbar wa wan. Afada syarqawiyyu wal bayuri. Wa yuktafaru dan diampuni, dimaafkan fi haqqil 'ami, di dalam haknya orang yang awam ya. Awam itu artinya tidak tahu apa-apa ya, mengenai hukumnya bacaan takbir, karena di sini takbir. Apa yang diampuni? Ibdalu hamzati akbar, apa mengganti hamzanya akbar wawan kepada wawu. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i
wal Bajuri dan Imam Al-Bajuri. Menurut Imam Syarqawi dan Imam Al-Bajuri membaca merubah atau namanya mengganti hamzahnya lafal akbar kepada wawu itu tidak masalah, tetapi bagi orang yang awam, yang tidak belajar, yang tidak ada ustadz mengajari, yang tidak memiliki orang-orang untuk mengajari. Jadi boleh memang Allahu Akbar itu boleh, tetapi bagi orang yang awam. Bagi yang tidak awam ya tidak boleh. Apakah orang awam itu termasuk orang yang tidak belajar sama sekali tetapi bisa? Ya bukan. Kalau sudah bisa itu bukan awam. Karena yang disebut awam itu bukan orang yang tidak alim betul. Jadi yang disebut awam itu ya tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Tahu Badui. Masyarakat Badui. Makanya di Arab dulu itu kan masyarakat itu kan ada dua. Ada masyarakat Badawi, ada masyarakat Madani. Masyarakat Badawi itu masyarakat pedalaman yang biasanya awam-awam. Masyarakat Madani itu masyarakat modern yang biasanya tinggal di perkotaan. Itu orang awam biasanya banyak di desa. Tetapi kalau urusan agama, orang awam itu banyak di kota. Cara mencuci piring, cara mencuci dirinya sendiri, cara mencuci baju, ya mereka banyak nggak bisa. Yang penting bersih, bukan yang penting suci. Termasuk kalau pakai mesin cuci itu kan harus dibedakan antara pakaian yang najis atau bukan najis dengan pakaian yang hanya kotor. Perhatikan kalau kalian besok punya mesin cuci, jangan sampai tercampur antara pakaian yang najis dengan pakaian yang hanya kotor. Kalau dicampur di mesin cuci itu, nanti mesin cucinya menjadi muatan najis. Kenapa? Karena airnya sedikit. Airnya sedikit. Makanya yang benar kalau mau di mesin cuci itu disucikan dulu, atau setelah dari mesin cuci dibilas lagi sampai suci. Nah, ini yang harus dipahami oleh pemilik laundry itu. Harus, kalau tidak begitu dosa semuanya. Kenapa? Karena pakaian orang yang dicuci itu dalam kondisi muatan. Ini kaitannya dengan najis. Awam, orang kota yang begini awam. Karena persepsi mereka yang penting bersih, bukan yang penting suci. Yang kedua, di kota itu air itu terbatas karena diatur PDAM. PDAM itu aktifnya jam pagi sampai sore. Jadi levelnya tinggal di kota jadi punya bos sendiri, semua bos sendiri. Banyak yang belum tahu cara mensucikan najis itu, termasuk najis kayaknya kayaknya dicat ya. Itu membersihkannya harus betul hati-hati. Itu menjadi tidak suci dan menghilangkan warna yang disebut di awal itu, warna, bau dan rasa. Itu tidak boleh menggunakan pembersih, tidak boleh menggunakan pengharum, tidak boleh. Tapi memang ansih warna, bau dan
ulang sendiri. Dan yang dibuat itu mau pakai kertas juga tidak boleh basah kertasnya, tidak boleh basah, harus kering. Jadi menghilangkan catnya itu pakai kertas basah yang agak tebal, lebar, kemudian dibuang, kemudian diusap lagi, dibuang. Baru kalau catnya sudah betul-betul hilang kasih air pakai kertas itu. Tapi kertasnya harus segini minimal. Jadi enggak basah-basahnya enggak kena tangan kita. Karena kalau kena tangan kita maka itu juga ini. Kalau rasa bau dan warnanya belum itu cara mensucikan najis-najis. Makanya harus hati-hati karena besok di neraka itu kebanyakan karena najis. Kalau orang Islam kebanyakan karena persoalan najis. Ini yang seperti ini orang kota banyak yang belum penting dipel, bersih, harum, wangi, pakai soklim, lantai. Kan kemudian seperti orang jual tahu kering, tahu bulat digoreng di mobil enak. Jadi seperti itu jadinya. Mau jadi apa? Sering mendengar. Itu cara mensucikan. Di kota, orang-orang kota banyak yang tidak tahu. Kenapa? Karena orang-orang kota jarang yang belajar agama, yang diukur urusan dunia. Sekolah anaknya harus SMP, SD, SMP, SMA, SMK. Kalau MTS, MI, MTS, SMA dianggap tidak bisa mencari pekerjaan. Setelah lulus dianggap tidak bisa bekerja. Karena urusannya tujuannya belajar bagi mereka hanya bekerja, bukan punya ilmu. Makanya itu sebenarnya yang itu doktrin pada masa Soeharto, pada masa Presiden Soeharto. Jadi kalau urusan itu harus urusan ada harus dipelajari. Walau lam yajimir amin akbar afadahu bajuri. Walaupun musalli tidak menjazmkan rohnya pada lafal akbar itu boleh, tapi bagi orang yang awam artinya sholatnya tetap sah. Di depan kan dijelaskan bahwa rohnya akbar itu harus jazm, harus sukun. Kalau tidak sukun maka takbirnya tidak sah. Karena takbirnya tidak sah maka sholatnya juga tidak sah. Bagi orang yang awam tidak apa-apa, tidak menjadi kata lafal akbar, rohnya lafal akbar. Namanya dibaca Allahu Akbar, itu tidak apa-apa. Tapi itu bagi orang yang awam. Bagi santri tidak boleh, tetap bermasalah pada sholatnya apa tidak sah. Yang terakhir as-sadis asyara takbiratul ma'mumi, ta'khir takbiratul ma'mumi an takbiratul imami, mengakhirkan takbirnya makmum daripada takbirnya imam. Jadi kalau berjamaah ojo suruh-suruhan, imamnya belum takbir, makmumnya sudah takbir. Alasannya kesuwen. Imamnya mau takbir masih baca doa,
masih baca syahadat, masih baca doa, kemudian baru takbir Allahu Akbar, mau disingkati sujud Allahu Akbar, didahului, itu tidak boleh. Takbirnya makmum tidak boleh mendahului takbirnya imam. Termasuk gerakan-gerakan makmum semuanya, seluruhnya itu tidak boleh mendahului gerakannya imam, sujudnya, rukuknya, tahiyatnya, salamnya, itu tidak boleh mendahului gerakannya imam. Falau qaranahu fi juz'in minha lam tasihhal qudwatu wala tanaqidu sholatu. Seandainya di dalam sebagian takbir makmum menyamai imam, maka bermakmumnya batal dan juga sholatnya batal. Lam tasihha maka tidak sah al-qudwatu apa bermakmum, kebermakmuman, wala tanaqidu sholatuhu dan tidak sah sholatnya musolli, wala tanaqidu dan tidak sah sholatu apa sholatnya musolli. Jadi apabila makmum menyamai takbirnya imam, maka sholatnya tidak sah, maka kemakmumnya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Memang takbir bareng. Pokoknya yang namanya makmum itu harus melaksanakan syarat rukun sholat, syarat syah dan rukun sholat di setelah imam. Rukun sholat setelah imam. Takbirnya harus diucapkan setelah imam takbir, dan yang lainnya tidak boleh makmumnya Allahu Akbar, imamnya sedang Allahu Akbar, makmumnya juga Allahu Akbar, menyamai takbirnya imam, maka bermakmumnya tidak sah. Karena bermakmumnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Qala Shibromili, berkata siapa Syekh Shibromili, wa istahabbu dan disunnahkan ayyamudda apa memperpanjang siapa musolli at-takbir pada takbir, wa istaratu dan disyaratkan alla yamudda tidak agar tidak memperpanjang siapa musolli fawqa sab'a alifatin di atas 7 alif. Wa illa baqalat, wa illa dan jika takbir panjangnya takbir itu fawqa sab'i alifatin baqalat maka batal apa sholatnya. In alima jika mengetahui siapa musolli wa ta'ammada dan sengaja. Jadi menurut Imam Shibromili, seorang musolli disunnahkan memperpanjang bacaan takbir itu sepanjang tidak lebih dari 7 alif. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu sholatnya tidak sah, meskipun itu dibaca oleh qori, umpama Mas Farni imami. Salah satu contohnya terus diperpanjang melebihi 7 alif, maka sholatnya tidak sah. Boleh memperpanjang sunnah, tapi tidak boleh lebih dari 7 alif. Itu